Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Biarlah ibadah ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategori Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56 tahun. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Jeffrey Wakili. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Berbagai pengalaman melatih kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang menjelaskan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Allah pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama berdiri untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah.
Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Atas pembimbing kita pada saat ini terambil dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuh, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah atas pembimbing kita di saat ini. Jemaat terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Doa ini kita buka dengan responsorial. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan dan mengabaikan kesehatan. Suara kami lemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari ini kami mengingat dan merayakan ulang tahun Pelkan PKP GPIB ke-56. Kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan.
Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami berproses keluarga yang amanah kepada Tuhan. Padahal kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dan budaya yang menyenangkan. Mampukanlah kami untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kami terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang daripadamu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam kita membacakan firman-Nya di hati. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi kami. Diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang hendak kami dengar. Urapilah hamba-Mu dan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman-Nya, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Al-Quran. Hosea. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 hingga ayat 8. Filipi 1 ayat 1 hingga ayat 8 yang menyatakan, salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu
Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menyebutkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Selalu mengucap syukur di tengah pergumulan adalah tema renungan kita di saat ini. Jemaat di Filipi bagi Paulus merupakan jemaat yang selalu memberikan dampak baik melalui pemberian kasih yang diberikan. Mari kita lihat kembali bacaan kita tadi dari Filipi 1 ayatnya yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Walaupun mengalami penganiayaan dan kesusahan, jemaat hidup dalam kesukacitaan memberi. Artinya di tengah kondisi yang sulit, jemaat di Filipi tetap melakukan tindakan nyata yang benar dalam menopang pelayanan bagi Paulus. Mereka tidak berada pada posisi yang harus diberi karena kondisi dan situasi yang dihadapi. Namun mereka justru menyatakan pemberian di tengah situasi yang sulit. Hal inilah bagi Paulus bersyukur di tengah situasi yang dihadapi. Jemaat di Filipi tetap setia dan menyatakan syukur melalui pemberian kasih mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pergumulan kita saat ini untuk melawan virus COVID-19, marilah kita mengucap syukur atas karya nyata Yesus Kristus di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat dan saya. Saat ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah Minggu saat ini. Sesulit apapun pergumulan yang dihadapi, marilah kita senantiasa mengucap syukur. Paulus menulis surat Filipi ini pada saat dia berada di penjara di Roma. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun dia berada dalam situasi dan kondisi yang terjepit dan mengalami kesulitan pada saat di penjara. Inilah teladan iman yang harus kita teladani.
Bukankah Yesus Kristus Juru Selamat kita yang juga telah memberikan teladan itu? Dalam masa sengsaranya ia tetap memuliakan Allah Bapa di surga. Rasul Paulus ketika di penjara di Roma, di mana ia mengalami ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, Rasul Paulus tidak menunjukkan keluhan, kesedihan, atau kekecewaan. Paulus menunjukkan sukacita dan ungkapan syukur yang besar atas keadaan yang dialami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah mudah untuk bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan tampak sesuai dengan keinginan. Akan mudah bersyukur ketika kehidupan berada dalam kesuksesan dan semuanya baik-baik saja. Tetapi dalam Tuhan kita akan menemukan banyak alasan untuk bersyukur, sekalipun keadaan tidak berpihak kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 12 sampai dengan 19, firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun, kita dapat mengalami kedamaian. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kita. Bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kita kepada Allah. Saat ini kita bersyukur bersama dengan pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan GPIB. Di dalam ibadah Minggu ke-6 Prapaskah, kita bersyukur walaupun dalam situasi dan kondisi COVID-19, di belahan bumi ini bersama Pelkat UKP GPIB, kita mensyukuri HUT ke-56 pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan GPIB dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi sesama, mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Subtema perempuan yang menginspirasi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah perempuan yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadilah perempuan yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun, dan biarlah menjadi perempuan yang penuh dengan ungkapan syukur, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Dirgahayu ke-56 Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat kita masuk ke dalam saat. Firman Tuhan hendaklah kau
pengakuan iman rasanya. Biarlah dengan hati, mulut, masing-masing hendaknya berkata, Aku percaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaannya, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta alam semesta, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas terang Roh Kudus-Mu bagi kami dalam mendengarkan sedikit daripada firman. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami senantiasa berbau karunia Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami hendak berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi, khususnya gereja GPI. Mulai dari sinode sampai ke pos-pos Pelkes, Tuhan berikanlah hikmat bagi para pelayan, mulai dari pusat sampai ke pos-pos Pelkes. Kiranya Tuhan hadirkan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Tuhan Yesus senantiasa hadirkan kesehatan bagi mereka, agar mereka senantiasa melayani umat-Mu dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga hamba hendak berdoa khususnya bagi gereja kami GPIB Jemaat Immanuel Karata. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan bagi hamba-hamba, para pendeta, diaken, para tenatua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berikan kesehatan jasmani dan rohani, agar para pelayan senantiasa menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Berkatilah Pendeta Retno dalam menjalankan tugas pelayanan di jemaat kami. Berkatilah dia senantiasa bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak yang Kau karuniakan di tengah-tengah kehidupan. Begitu juga dengan Pendeta Gloria yang Engkau tempatkan di pos Pelkes Eklesia. Tuhan berkatilah dia, pimpin dan sertai dia dalam menjalankan tugas pelayanan di pos Pelkes Eklesia. Istimewa di jemaat GPIB Immanuel Tarakan, berkatilah para pelayan. Saat ini juga hamba berdoa bagi semua yang ada di jemaat kami, jemaat GPIB Immanuel Tarakan, para pekerja, bahkan seluruh warga jemaat. Saat ini juga hamba doakan mereka semuanya ke dalam pengasihan. Bapa dalam kerajaan surga, bagi warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan yang saat ini sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah dengan iman dan harapan kepada ya Tuhan Yesus, mereka yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Jamalah dan tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Biarlah dengan iman dan harapan mereka kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang sakit, mereka akan sembuh dari sakit penyakit yang mereka derita. Beristimewa bagi mereka yang saat ini terpapar oleh virus COVID-19, Tuhan Yesus
saat ini juga hamba memohon kepadamu. Tidak ada yang mustahil di dalam nama. Kami yakin dan percaya hanya Engkau satu-satunya dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Jamalakan saudara-saudara seiman kami yang saat ini terpapar, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera di masa tua mereka. Kiranya mereka senantiasa memuji dan memuliakan akan nama-Mu lewat segala pujian yang mereka agungkan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga jemaat-Mu yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Anak-anak kami yang saat ini mengikuti pendidikan di rumah, Tuhan sertai dan berkatilah mereka dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, apa yang menjadi pergumulan di jemaat ini ya Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati semua para pelayan, agar semua yang kami lakukan senantiasa untuk keagungan nama Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga hamba berdoa bagi keluarga-keluarga para pelayan, para presbiter, diaken dan penatua, suami-suami mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, anak mantu, cucu-cucu mereka. Tuhan berkati senantiasa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Istimewa dalam tugas pelayanan, Tuhan berkati. Saat ini juga Engkau berdoa bagi warga-Mu yang berulang tahun di minggu berjalan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi mereka yang senantiasa Engkau hadirkan sukacita. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera bagi mereka. Engkau berkenan menambahkan setahun usia bagi mereka dalam ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, berkatilah senantiasa keluarga-keluarga yang senantiasa merayakan ulang tahun. Kiranya dengan penambahan setahun usia dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada-Mu. Mereka tidak berbalik, mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Biarlah dengan iman mereka, mereka senantiasa yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkatilah para pemimpin kami. Berikanlah hikmat akal budi yang baik bagi para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke pelosok negeri ini. Tuhan, berikanlah hikmat akal budi yang baik bagi mereka. Kiranya apa yang mereka putuskan senantiasa mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kita mau berdoa bagi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara. Tuhan, berkatilah para gubernur yang telah dilantik. Biarlah mereka akan menjalankan tugas yang Engkau embankan pundak mereka. Biarlah mereka senantiasa menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Tuhan, berkatilah pemerintah, Bapak Wali Kota bersama dengan jajarannya. Tuhan senantiasa memberikan hikmat akal budi bagi mereka. Tuhan senantiasa menjauhkan mereka dari segala macam penyakit. Biarlah mereka senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Biarlah kami senantiasa merasakan damai sejahtera di kota ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga hamba berdoa bagi aparat TNI dan Polri
senantiasa berikan kesehatan bagi mereka, mulai dari Panglima TNI dan Kapolri. Tuhan berkatilah mereka, memberikan kesehatan yang baik, berikan hikmat akal budi yang baik bagi mereka, dan mereka senantiasa memberikan petunjuk yang baik bagi anak buah mereka, dan mereka senantiasa menjalankan tugas di lapangan sesuai dan seturut kehendak. Saat ini juga mau berdoa bagi para medis yang menjalankan tugas di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas. Tuhan, sinarilah mereka dan bentengilah mereka, para medis ini. Biarlah mereka senantiasa jalankan tugas di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Mereka senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Biarlah mereka bisa menjadi garam dan terang. Mereka senantiasa menjalankan tugas dengan baik, dan pasien-pasien yang sakit lewat para medis kalau bisa menjamah mereka, angkatlah sakit penyakit dalam tubuh jasmani mereka. Biarlah dengan melaksanakan tugas kau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu dalam menjalankan tugas. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa khususnya jemaat, apa yang kami rancang dan apa yang kami programkan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, sertailah kami, tuntunlah kami dalam menjalankan segala aktivitas di tengah-tengah jemaat kami. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan iman dan harapan kami. Kami senantiasa mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga mau berdoa bagi ulang tahun Pelkat PKP Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Tuhan Yesus, berkatilah para ibu-ibu, biarlah mereka senantiasa menjadi yang terbaik. Berikanlah hikmat akal budi yang baik bagi mereka dalam membimbing dan mengasuh anak-anak, khususnya di jemaat kami, Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Berkatilah para pengurus, kiranya Tuhan Yesus senantiasa berikan hikmat akal budi yang baik, sukacita bagi mereka, khususnya Pelkat PKP Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala macam salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan memohon kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. Ajarlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia.
Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, warta jemaat pada Minggu tanggal 21 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah pelkat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Selanjutnya, persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pada pukul 18.00 WITA di GPB Immanuel Tarakan. Penanggung jawab dan pemimpin persiapan adalah Pendeta Rektor Wendelina Siahan Sumeredi STH. Seluruh presbiter, pelayan firman, P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Martoria diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pemberkatan perkawinan telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPB Jemaat Immanuel Tarakan Saudara Nicholas Joke, sektor Martoria, dengan Saudari Tia Fani Vivian Buminggu, sektor Martoria. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 14.00 WITA bertempat di gedung gereja GPB Jemaat Immanuel Tarakan. Katekisasi pranikah telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2021. Pengumuman ini adalah yang pertama. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana peneguhan dan pemberkatan ini, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPB Immanuel Tarakan.
Panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang kelas Japeni DPD diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral ukuran 2,1 dapat langsung hubungi nomor yang tertera pada warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui lagu hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau